Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sore hari yang luar biasa ya, penuh dengan semangat ya untuk menuntaskan saum di hari ini ya. Insya Allah saum kita di hari ini juga saum yang berkualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentunya ya sebagai orang yang melaksanakan sebuah aktivitas itu akan ada endingnya. Nah, Ramadan biasanya ditutup dengan Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri tentunya ya kita akan bergembira karena memang itu momen kita untuk bergembira. Kegembiraan itu biasanya juga dengan saling berbagi ya, saling memberi ya, selain juga tentunya dengan saling memaafkan. Ya, agar apa? Agar di hari itu insya Allah dosa-dosa kita yang sudah terampuni ya, dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah ya, itu juga dilengkapi dengan penghapusan atau penghilangan dosa kita dengan sesama dengan adanya saling memaafkan di hari yang fitri. Sahabat Sultan rahimakumullah, kembali nih, alhamdulillah nih, saya dikunjungi oleh dua bujang ini ya. Alhamdulillah ya, sampai hari ini masih tetap istiqomah ya sebagai bujang ya. Masa enggak ya, istiqomah berpuasa ya maksudnya, subhanallah ya. Gimana nih Mas Revi, Kang Faisal, ada yang bisa saya bantu atau apa, ada yang bisa ya mungkin perlu saya jelaskan, ada hal-hal yang lagi bikin penasaran nih? Ada, jadi ada pertanyaan. Nah, pertanyaan dari siapa? Dari saya. Oh gitu, bukan pertanyaan nyeleneh lagi ya, pertanyaan serius ya. Jadi gimana? Kalau misalkan Idul Fitri itu kan identik dengan orang-orang itu memberikan hadiah atau bahasanya mah persenan gitu ya. Persenan. Orang lain. Buat saya. Bukan. Bukan. Aduh, saya nggak dapat nih persenannya ya Mas. Ya Allah. Ustaz yang. Gitu. Wah, kebalik. Masa guru ngasih ke murid, murid ngasih ke guru. Kebalik ya, kebalik. Oke. Gimana? Balik lagi tadi ya. Tadi identik dengan seperti itu ya. Kan ini untuk mengedukasi anak-anak juga khususnya gitu kan. Anak-anak itu memang mereka itu kan masih belum secara pemikiran belum paham gitu ya. Puasa bulan Ramadan itu seperti apa pahalanya sebaiknya. Dan pertanyaan dari saya ini, apakah akan sia-sia ketika ini kita kasusnya anak-anak mengharapkan sesuatu itu, contohnya hadiah atau persenan, ketika memang full puasanya gitu. Nah itu bagaimana? Anak-anak sudah balik apa belum? Itu bisa balik bisa enggak lah. Itu. Iya. Jadi niatnya itu mungkin karena uang itu, bukan mungkin karena Allah gitu. Bagaimana gitu ya. Betul. Ya baik, pertanyaan yang menarik nih. Biasanya Mas Revi kalau Lebaran suka ada yang ngasih pesanannya nih? Saya yang ngasih. Oh, saya bekerja sekarang. Oh, sudah bekerja. Ya. Kalau Kang Faisal sama ya, ngasih juga ya. Sudah nggak ada lagi yang ngasih ya. Tapi suka berbagi ke anak-anak. Suka. Ini pertanyaannya. Oh gitu, nyiapin amplop gitu yang banyak gitu ya. Amplop THR nanti dibagiin gitu ya. Kira-kira anak-anak senang nggak tuh? Senang. Kira-kira Mas Revi dan Kang Faisal yang berbagi itu dapat pahala nggak tuh? Dapat. Seperti itu. Kalau buat anak-anak gimana? Pertama, anak-anak itu belum terkena taklif hukum. Mereka itu belum terkena taklif hukum, ya. Mereka belum diwajibin untuk berpuasa, ya. Mereka belum didampingi oleh malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib tugasnya apa? Mencatat amal sholih. Kalau malaikat atid mencatat amal salah, ya. Malaikat raqib mencatat amal sholih, malaikat atid mencatat amal salah, ya. Nah, kalau anak-anak yang belum balik, belum ada tuh yang mencatat amalnya, ya. Belum didampingi oleh malaikat raqib atid, ya. Malaikat raqib atid itu akan mulai bertugas pada saat mereka balik. Pada saat mereka balik ya baru kiraman katibin. 2 orang malaikat mulia yang mencatat amal, baru tuh mereka mulai melaksanakan tugasnya. Artinya apa? Kalau anak-anak yang belum balik, belum ada catatan amal,
belum dapat pahala, belum dapat dosa. Ya, jadi gimana? Untuk mendorong mereka agar mereka mau berpuasa, misalnya ya, bagian dari pembiasaan. Kan kalau mereka tuh sebetulnya pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan. Diajar, nah, bahasanya kan diajar puasa, ya, diajar sholat dan lain-lain. Karena sebetulnya belum wajib. Kalaupun mereka berpuasa, mereka sholat, insya Allah yang dapat pahala itu adalah orang tuanya, guru-gurunya, dan orang-orang yang berperan sehingga mereka mau berpuasa dan sholat. Nah, buat mereka sendiri apa yang mereka peroleh, kan gitu ya. Nah, maka tentu karena mereka belum balik, belum ada taklif, ya sebagai dorongan mereka untuk mau berpuasa, tidak apa-apa kita kasih reward. Itu nggak apa-apa, boleh. Ayo, kalau mau puasa, kalau puasanya full, ya nanti sama abi misalnya, atau sama ayah, atau sama mama, atau sama bunda dikasih hadiah ini, nggak apa-apa, karena mereka belum balik. Sambil kemudian mulai ditanamkan pemahaman, ya beramal itu karena Allah, lillah. Tapi ketika mereka belum balik, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kayak Mas Revi, Kang Faisal, kebangetan ya. Ayo, Kang Faisal, puasa. Kalau puasa dikasih uang 1 juta misalnya, maka yang seperti itu tidak boleh. Ya, jadi kalau yang sudah balik nggak boleh. Nah, harus lillah. Seperti itu. Adapun reward verbal berupa pujian, nah itu sih boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Misalnya, aduh, subhanallah sudah mau berdakwah ya, mudah-mudahan makin solih, dapat istri yang solihah. Itu kan reward juga gitu ya, reward berupa pujian dan sebagainya. Itu yang pasti niat itu harus karena Allah. Ya, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau anak-anak yang belum balik boleh. Seperti itu. Gitu ya. Kalau ya. Mungkin dari saya Ustaz, semangat. tadi kan sudah menyinggung tentang meminta ya, memberi kepada anak-anak kecil atau untuk menjadi pelatihan gitu, untuk nanti kedepannya bisa kuat gitu dalam menjalani ibadah puasa. Bagaimana kalau misalkan seseorang itu meminta gitu, meminta mana nih gitu, mengharapkan ya, jadi bagaimana tuh kira-kira orang yang mengharapkan yang seperti itu ya. Mengharapkan kalau dia puasa minta dikasih sesuatu gitu. Nah, ini nanti dilihat nih, walaupun itu ibadah, kalau ada kemaslahatan buat yang lain, itu boleh ada kayak semacam ujroh. Tapi itu kalau ada kemaslahatan buat yang lain. Ya, tapi kalau itu hanya buat untuk diri sendiri, misalnya puasa, nah itu tidak boleh. Gimana yang misalnya ada kemaslahatan buat yang lain, misalnya begini, mengajar baca tulis Quran, mengajar baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan ibadah. Kita mengajar baca Al-Quran, terus kita meminta ujroh atau salary atau gaji, ya, dari orang yang kita ajarkan atau dari orang tuanya, maka itu boleh. Ketika ada kemaslahatan yang memang diberikan oleh kita kepada yang lain, seperti itu. Tapi kalau puasa, ya puasa kan nggak ada kemaslahatan. Misalnya kalau kita berpuasa orang lain jadi pinter, misalkan nggak ya. Itu memang murni ibadah mahdoh kita kepada Allah, ya maka nggak boleh. Ya, karena kalau kita berpuasa, lagian mau minta ke siapa? Ya, tapi kalau misalnya anak kecil balik lagi ya, kalau anak kecil yang belum balik ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau yang sudah dewasa ya kita hanya meminta ujroh dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya katakanlah Mas Revi ini, bayangin ke ibundanya bilang, "Bunda, AA mau puasa tapi bunda harus ngasih 1 juta." Boleh gak kira-kira gitu? Ya nggak boleh. Ya. Tapi kalau anak kecil, mama dede mau puasa tapi kasih dede 10.000 kalau puasanya sampai maghrib, ya boleh. Namanya juga anak kecil, lagi pembelajaran, ya lagi pembiasaan, seperti itu. Ya.
Jawab. Ya. Jadi gimana nih? Suka pada minta hadiah nggak ke orang tuanya sekarang kalau puasanya full sampai akhir? Alhamdulillah udah mandiri. Oh, udah mandiri ya. Kita yang harus memang ngasih hadiah. Oh iya harus. Nah itu justru dibalik ya. Jadi kalau pada saat Idul Fitri mau berbagi ya bagus. Itu nambah-nambah pahala. Pahala apa? Pahala kita bersedekah, berbagi misalnya ke adik, keponakan dan lain-lain. Nah itu juga berbagi kebahagiaan. Ya bukan hanya kita memperoleh pahala dari uang yang kita bagikan, kita juga memperoleh pahala dari kebahagiaan anak-anak yang memperoleh hadiah dari kita. Lebaran kan memang Lebaran ya, di kita sebutnya Lebaran ya. Sesuatu yang memang buat anak-anak itu kita juga gitu ya. Terlebih anak-anak itu dinanti-nanti banget. Ya, selain bisa pakai baju baru, ya, sepatu baru dan lainnya serba baru, apa yang mereka harapkan pada saat Lebaran? Kan gitu ya. Nah, THR, Ya, misalnya ya. bahasanya persenan ya atau THR. Ya padahal THR itu identik dengan orang yang bekerja mau Lebaran dikasih tunjangan, disebut THR ya. Anak-anak siapa ya? Tapi mereka kan bilangnya gitu, THR-nya. Nah itu ya buat mereka ya alhamdulillah mendapat kebahagiaan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Kita berbagi di saat Idul Fitri itu ya tidak apa-apa seperti itu ya. Atau mau berbaginya ke saya juga nggak apa-apa, mangga ya. Berbagi doa lah minimal, mudah-mudahan saya jadi penghuni surga gitu ya. Seperti itu, diampuni dosanya dan lain-lain. Ya, jadi intinya Idul Fitri itu adalah hari kita berbahagia, bergembira ya karena sudah menunaikan berbagai ibadah yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bincang-bincang santai kita ya seputar berbagi ya atau meminta sesuatu ketika melaksanakan ibadah atau memberikan sesuatu kepada orang lain ya ketika orang lain itu melaksanakan ibadah, dalam hal ini adalah puasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tak lupa kita doakan Mas Revi dan Kang Faisal ini agar segera memperoleh pasangan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.